Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa mau tawi barang dama kang tetep Wapalin sanu menungso yurjihu iku menangake sapa menungso ing sakal mal ing arto ala badlih ngatasé gunakake nyerahake bondo fi mahabbillah ing dalem pira-pira kang den temeni Allah wa maradihi lan pira-pira ridhone Allah. Bahwa mongko tawi wong iku ghairu khalin ora sepian syai'in setitik minal bukhli saking masjid. Wala yakunulan ora ana sapa linsan menungso jawadan iku lomo sahiyan kang blogo hatta yakuna sehingga ana apa badlul mal nyerahake arda fi mahabillah ing dalem pira-pira kang den temeni Allah iku arjahu luweh unju indahu ana ing sandinge menungso wa habalan luweh den temeni lahi maring menungso min saking kar arda. Alam mongko ngerti sira dalika ing mongko tinutur alam lan nglakonana sira ing atase kang wis ditutur. Wallahu tawi Allah iku ya tawalla nulungi sapa Allah jaga ing petunjuk sira. Maka meneruskan pembahasan yang lalu bahwa mazmumah sifat tercela muhlikat yang merusak diri kita sendiri adalah syuhun wal bukhlu, yaitu kikir dan pelit. Kikir yang paling tertinggi ghayatuh yang puncak, yaitu ia menahan hartanya dari kewajiban hartanya, menahan miliknya seperti zakat, nafkah, kifarat, nazar yang wajib baginya. Yang kedua adalah yang sunnah-sunnah. Jadi yang pertama itu bakhilan haqqan, yang kedua bakhilan. Kemudian hendaklah manusia itu selalu mengutamakan menahan harta, menggunakannya, mengoperasionalkannya di dalam apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika tidak, orang itu tidak sepi dari bakhil. Punya harta disimpan untuk beli baju yang bagus, untuk beli apa yang bagus, untuk kepentingan duniawi, maka itu tidak sepi dari bakhil. Kemudian orang yang iddikhar atau yang menyimpan harta, apakah termasuk orang-orang yang bakhil? Maka tergantung caranya dia menyimpan hartanya itu. Maka kata Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah bahwa iddikhar itu layak kedah, bahwa menyimpan makanan, menyimpan harta, menabung itu tidak tercela, bahkan tidak menyalahi tawakal kepada Allah, asal
bagi orang yang tahu. Jadi syarat engkau menabung agar tidak termasuk pelit, yang perlu engkau ketahui annal mughni wan nafi' wad dhar wallahu wahdahu. Syarat ketika engkau menabung itu engkau harus mengetahui bahwa yang menjadikan kaya adalah Allah yang pertama, bukan menabung. Yang menjadikan kaya itu menabung apa Allah? Bukan hemat. Menjadikan kaya, yang menjadikan kaya itu Allah. Bisa saja tabungannya banyak, begitu banyak jatuh sakit tabungan entek miskin, bisa berat. Itu kata. Yang kedua, anan nafi' Allah. Yang memberi manfaat adalah Allah. Yang ketiga, wadhar Allah. Yang memberi madarat adalah Allah. Intinya dari ketiga syarat itu, kita di samping menyimpan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berpegang kepada harta kita, berpegang kepada tabungan rekening kita. Nyatanya contoh yang termulia, waqad dakhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang Rasulullah juga menyimpan makanan untuk keluarganya, untuk dirinya. Nah, Rasulullah pun kadang menyimpan bahan makanan. Itu tidak mengurangi ketawakalan, tidak mengurangi kebenaran orang tersebut, asal meyakini satu yang menjadikan kaya adalah Allah, bukan hartanya. Dua, yang memberi manfaat bukan tabungannya tapi Allah. Tiga, yang mampu menolak bahaya bukan tabungan. Terkadang kita menabung untuk menolak Allah bahaya lah, ini kekeliruan. Maka ini menabung yang bakhil, nggak? Asal kamu tahu saya menabung, yang menjadikan kaya itu Allah, bukan tabungan saya. Itu ditoto nang jero atine, yakin. Sama lu yakin karo Allah apa karo tabungan? Berarti sik bakhil, nggih. Yang kedua, yang memberi manfaat. Yang ketiga, yang menolak bahaya. Aduh, nek aku tuwa lara ora di tabungan, bahaya ke. Kudu nyung duwe apa? Tabungan. Artinya yang menolak bahaya adalah ini yang berbahaya. Jadi syarat engkau menabung tetap dalam kesolihan, kata Imam Haddad, tiga. Mengetahui, yakni ini taqoda, meyakini yang memberi kekayaan adalah Allah. Kedua, yang memberi manfaat adalah Allah. Kedua, yang ketiga, yang menolak bahaya dari diri kita atau keluarga kita bukan alhamdulillah aku ki duwe tabungan. Cangkeme muni alhamdulillah, hakikate kuwi ngecek karo Gusti Allah, seolah-olah yang menolak bahaya itu adalah tabungan, padahal yang menolak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat Imam Haddad dalam kitab yang lain. Jadi kita intiqor, menahan imsakul mal, menahan harta, ojo medhit. Tapi nek hatinya tidak seperti itu, ya tidak. Ghairu halin an syai'in minal bakhil, tidak sepi dari apa? Kekikiran. Lah monggo ngrasake dhewe sampean luwih ketika nabung ini niat tawakal kepada Allah dengan tabunganmu, apa tawakal di tabungan? Tawakal bitikhar apa tawakal billah? Hah? Non? Ya berarti sih masjid sampean paham gak sih? Pikir. Nah, mulai saiki toto. Karena menabung itu
banyak nabi-nabi yang menjadi panitia menabung. Saya contohkan satu kisah ketika Nabi Musa didatangi seorang keponakan yang membunuh pamannya karena pamannya adalah orang yang kaya raya di Bani Israel. Orang Israel yang kaya, tiada ahli warisnya kecuali keponakannya. Karena tidak sabar menanti warisannya, dengan rekayasa ia bunuh pamannya. Tetapi dalam syariat Nabi Musa, waris ini enggak dibagi kecuali pembunuhnya sudah ketemu. Lalu datanglah orang itu ke Nabi Musa beserta karyawannya, golongannya. Lalu Nabi Musa, qala Musa liqaumi, ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk menyembelih sapi betina. Qalu, karang Bani Israel nggih, atattakhizuna huzwa. Jawabannya mereka malah menjawab, apakah kamu hendak menjadikan kami sebuah ejekan? Bertanya tentang siapa yang membunuh kok menyembelih sapi. Musa menjawab, qala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah bahwa aku menjadi salah seorang dari orang yang tidak berpengetahuan. Oke, lalu bertanya, Bani Israel ini kan nggih tapi ra kepanggih. Sapinya yang bagaimana? Tidak tua, tidak muda. Aslinya dia langsung menyembelih. Tapi kan penak. Tidak tua yang muda itu masih bias. Warnanya bagaimana? Kuning setengah ketua-tuaan. Orang yang memandangnya pasti suka. Wah, warna kuning juga masih bias. Bisa dibaca wenang Al-Baqarah ayat 67 dan seterusnya. Akhirnya sapinya belum pernah untuk membajak sawah. Tidak ada cacatnya, tidak ada belangnya. Tambah angel napa mboten? Di sisi lain ada seorang ibu dengan seorang anak yatim. Kata ibunya, nak, ayahmu ini punya seekor sapi yang dahulu di hutan dititipkan kepada Allah, dinabungi karo Gusti Allah. Dan satu ketika agar diwariskan kepadamu, maka carilah sapi itu dan memintalah kepada Tuhannya Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Berwasilahlah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sapi kuwi wong Israel ngluru. Weruh sapi kuwi cok katok nang tengah alas, nang tengah rerumputan kono. Tapi nek parani wong mlayu. Diluru wong mlayu, enggak ada yang bisa menangkapnya kecuali Pasbuat yang punya anak yatim yang ayahnya orang yang soleh, dikasih doa khusus. Maka datanglah si anak ke tempat tersebut, lalu ia berdoa dengan doa yang diajarkan ayahnya melalui ibunya. Lalu sapi itu mendatanginya, lalu ia bawa ke rumah. Ini berarti kan orang soleh itu menabung berinvestasi Ini kisah di balik surat Al-Baqarah. Lalu si ibu berkata, nak, jualah ke pasar karena kamu fakir, nggak punya harta. Agar kamu punya harta, jualah sapi itu. Berapa, Bu? 3 dinar. Akhirnya sampai di jalan, belum sampai di pasar tempat tujuan. Misal di sini mau dijual ke Kajen, dari Medono ke pasar sapi, baru berjalan sampai di
Kedung Wuni dihadang orang. Le mau kemana? Mau jual sapi pak, berapa? 3 dinar. Saya beli 6 dinar. Kata si anak, saya diridhoi ibu jual 3 dinar. Jadi saya mau tanya ke ibu saya dulu bagaimana kalau 6 dinar. Pulang dia, wah ibu belum sampai di pasar sudah ditawar orang 6 dinar. Tapi saya nggak berani karena ibu menyuruh saya 3 dinar. Tanpa ridhomu aku nggak berani menjual seharga 6 dinar. Saiki biar nikah dulu berak. Akhirnya si ibu jualah 6 dinar dengan ridhoku wahai anak. Jalan dia menuju ke Kedung Wuni. Menuju ke tempat yang pertemuan orang tadi. Belum sampai ke Kedung Wuni, baru di Banyurep. Dicegat orang. Mau kemana le? Mau jual sapi pak. Berapa harganya? 6 dinar. Saya beli 12 dinar. 30 juta, 60 juta, 120 juta. Oke, saya minta ridho ibu saya dulu. Pulang ya ke rumah ibu. Wah ibu, saya belum sampai di yang harga 6 dinar, sudah dicegat seharga 12 dinar. Bagaimana bu? Karena ibunya juga orang yang solihah. Ayahnya soleh, istrinya solihah, anaknya juga anak yang soleh. Kata ibunya, firasat saya mengatakan itu bukan manusia. Itu adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Dan hendaklah jika engkau bertemu pembeli sapi lagi, engkau bertanya, apakah sapiku perlu dijual atau tidak? Hanya dia berjalan, belum sampai ke Banyurep, masih di Bendos temu wong. Parindile, saya mau tanya pak, sapi saya ini enaknya dijual apa enggak? Ini atas instruksi dari apa? Ibunya. Maka malaikat yang menyamar menjadi manusia itu menjawab, jangan kau jual. Karena Nabi Musa sedang menyuruh kaumnya untuk membeli sapimu. Dan hendaklah engkau hargai sapimu sepenuh dinar di kulit sapi itu. Jadi harganya berapa? Dipenuhi dengan dinar kulitnya. Sampaikan pada ibunya, harga sapi itu kon ngisi duit saakeh lulang opo sapi. Pulang. Begini bu, kata orang yang ketemu saya, jangan dijual. Nanti ada orang yang mencari sapi ini dan kita hargai sebanyak seberat kulit sapi ini. Jadi kulit sapi ini menjadi kantong dipenuhi dengan uang, dengan dinar. Ya wes le, kamu kandang saja. Ternyata benar. Kaumnya Nabi Musa datang. Bawalah sapi itu ke Nabi Musa. Sapi yang begitu indah, kekuning-kuningan, warnanya bagai matahari terbit yang menyenangkan, berkilau, bercahaya. Tidak tua, tidak muda. Belum pernah dipakai membajak, bekerja, ditunggangi orang, dan tidak ada cacat sedikit pun di tubuhnya. Sampai di Nabi Musa, berapa harganya? Nah, harganya sebanyak kulit sapi ini dipenuhi dengan dinar. Oke, akhirnya sapi itu disembelih, kulitnya dikelupas, hartanya si pamannya, keponakan yang membunuh pamannya itu dijual, dikumpulkan, diwadahi nang sapi pas, paham nggih? Jadi warisannya si mau paman yang dibunuh keponakannya ini pas. Itu pirang miliar mungkuli doro rego sak miliar nggih. Nah, setelah itu dalam beberapa kisah bagian dari sapi wakila ekornya dipukulkan ke arah si mayat itu, lalu ia berbicara dengan izin Allah bahwa yang membunuh saya adalah
keponakan saya sendiri. Akhirnya dia tidak jadi ahli waris. Andaikan jadi pun warisannya sudah habis untuk beli sapi. Ini kisah orang soleh dahulu menabung investasi. Tapi lah itu tadi titipnya dia kepada Allah. Nek sampean titip ring Allah ya ilang nggih. Nek titip nang Banjar apa nang peninggaran ya digaduhke karo wong. Ketiru apa wong Bani Israel iki nggih. Berarti Nabi Musa menjadi panitia nabung kan? Hah? Kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika waqalal malik, ketika Raja Kitfir berkata di hadapan kaumnya, ini aro sab'a baqaratin simani yakuluhunna sab'un hijaf, sampai ayat ila akhiri. Intinya sang raja itu berkata kepada kaumnya, ia bermimpi melihat sapi yang gemuk, sapi yang lemu-lemu dimakan oleh sapi yang kurus. Mimpi sab'a baqara yang simani yakuluhunna sab'un ajaf. Bermimpi melihat 7 sapi yang gemuk kok dimakan 7 sapi yang kurus. Kemudian aku juga melihat wasab'a sumbulatin khudri wa ukhra ya bisa. Aku melihat 7 bulir gandum, 7 tangkai gandum, yang 7 berwarna hijau dan yang 7 tangkai lainnya kering kerontang. Ya ayyuhal malak, wahai para intelektual di negeriku, orang-orang yang memiliki pengetahuan, aftuni, berilah saya fatwa, kata raja, fi ru'yaya, dalam mimpiku itu, ingkung tumru'ya ta'burun, jika kalian semua mampu menginterpretasi daripada mimpiku itu. Semua, nah ini ilmu mimpi ini banyak di dalam Al-Quran. Maka dalam ilmu psikologi ada aliran psikolog berdasar mimpi, arane Freud, orang Jerman, tokoh mimpi dalam ilmu psikologi, bagaimana menghubungkan mimpi dengan kesehatan mental jiwa manusia. Maka ketika saya memeriksa dengan analisa Freud orang stres, saya akan bertanya, ketika Anda tidur, bagaimana tidurnya, lelap apa enggak? Ya lelap dok, misalnya. Mimpi enggak? Ya mimpi dok. Mimpinya gimana? Ya mimpinya saya sering mimpi buruk. Buruknya gimana? Itu mampu menginterpretasi alam bawah sadar. Karena aliran psikoanalisa Freud ini membagi manusia dalam 3 alam dalam pikirannya. Alam sadar, setengah sadar, bawah sadar. Seperti gunung es. Gunung itu yang tampak di pucuk hanya sedikit enggak? Nah, kemudian setengah sadar sedikit, bawah sadarnya besar enggak? Maka jangan dikira gunung tertinggi adalah Everest. Ada gunung yang sangat besar melebihi Everest, tapi sayang dia berada di samudera. Padahal kedalaman samuderanya yono gunung nang jero laut nggih nek kunjuk luru dhewe gunungnya arane apa. Terserah Pak mau arane gunung apa. Menurut barat arane gunung apa, saya lupa nggih. Intinya ada gunung yang tidur di bawah samudera nggih. Kalau samudera kan misale jerone Pulau Bali sing cetek menenggelamkan kapal apa wingi PNI. Hah? Hah? Baru kemarin. Hah? Apa? Kapal apa? Anggala.
Hmm? Gunung Krakatau pucuknya kecil, tapi bawahnya apa? Besar. Maka kenanganmu masa kecilmu itu tidak hilang, tapi tidur di alam bawah sadar. Kadang muncul di dalam mimpi-mimpimu. Di pucuk itu hanya sedikit nih aliran nomor perahu. Apa saya? Hah? 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 Kamu coba sih? Hah? Apa kuwi? Dalamannya piro ini kapal kapal selam TNI apa arane mau? TNI apa? Hah? Nanggalawi berapa meter kedalamannya cari? Hmm? Tenggelam dalam kedalaman berapa meter? Wisi laut nang antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Kira kedalamannya kan? Hmm? Hmm? Langsung klik bius mesti metu kok. Hah? Kira 800 meter. Hmm? Ya udah cari cetak bius piro? 800 apa? Lalu sing samudra sing besar-besar, tapi pucuke katoke cilik kaya Krakatau nggih, tapi ngisore gedhe ora. Alam besarmu itu justru tersimpan nang bawah sadarmu. Siapa istrimu, kapan matimu, apa itu semuanya tersimpan di situ. Nah, itu kadang muncul ke atas pada keadaan tertentu. Paham nggih? Ternyata dalam Islam ya sudah ada ilmu interpretasi apa? Mimpi. Seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka dipanggillah Nabi Yusuf yang kenal memiliki ilmu takwil, ilmu interpretasi, prediksi. Ahli prediksi ini sampai nyewo wong ahli SPSS utawa ahli statistika nggih saiki kan nyewo apa arane ngukur kuwi kono arane apa LSI apa arane. Hah? Ya lembaga survei itu larang bisa 50 juta ngitung tok berapa persen mendukung ini, berapa persen mendukung ini, pollingnya nggih. Kan ilmu prediksi. Tambahan ahli SPSS kon ngitungke pendapatan per kapita penyakit kanker di Indonesia berapa, kemungkinan tahun 2025 berapa, itu ada ilmunya. Ilmu statistika, ilmu psikologi, biasanya gue ilmu pengukuran arane psikometri nggih. Metri pikiran gawe alat ukur ning arane psikometri. Apa sulit ilmu prediksi ini nggih, sehingga para intelektual zaman itu mengatakan wah itu mimpi bunga tidur saja. Tetap sang raja ini gelisah, percaya dengan omongan, akhirnya dicari, ketemulah cerita ringkasnya, ketemu Nabi Yusuf. Apa yang diperintah Nabi Yusuf? 7 tahun ini akan datang masa subur, 7 tahun akan datang masa paceklik, maka hendaklah kita menanam, lalu jangan dihabiskan, disisakan. Lalu setelah itu Nabi Yusuf sekalian dijadikan bendaharanya, panitianya. Berarti Nabi Musa ngewangi wong nabung, Nabi Yusuf ngewangi nandangi jadi panitia wong Mesir nabung ora selama 7 tahun, sehingga Bani Israel dan sekitarnya kelaparan,
perspektif Bani Israel, keluarga Nabi Yusuf kan minta bantuan, akhirnya sing membuang Yusuf ke sumur nih, disuruh ayahnya karena jadi patekle. Mesir tenang-tenang saja karena menabung. Paham nggih? Berarti menabung nggih entuk ora? Kemudian tokoh sing nyentrik nggih pernah menjadi panitia nabung juga. Nabiullah Khidir alaihi salam. Dalam satu kisah yang sangat terkenal, Fantolako, maka berjalanlah keduanya antara guru dan murid, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam dan Nabiullah Khidir alaihi salam. Hatta idza ataya, ketika keduanya sampai ahla qaryatin, ke dalam satu penduduk negeri, penduduk desa, kemudian istat'ama, mereka berdua meminta jamuan. Aku seorang pengelana, minta air, minta makanan, ahlaha, kepada penghuni penduduk negeri tersebut. Abau, mereka enggan ayyudhifuhuma, untuk menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Lelah Nabi Musa ini tidak pernah gersah, dia tidak pernah susah, tidak pernah curhat tentang kesusahannya kecuali kepada Nabi Khidir, bahwa perjalanannya mencari ilmu ini begitu melelahkan. Sudah lelah, lapar, nggak ada yang mau menjamu. Fawajada fiha, lalu menemukan di negeri itu hidaron yuridu ayyang qadda, melihat satu dinding rumah yang hendak roboh. Faqamahu, maka Nabi Khidir menegakkannya. Mas Pak Ambruk nggih, dengan mukjizat keduanya. Orang nganggo traktor, orang kayak iki nganggo tangan tok dan dilempeng-lempeng. Ayo Musa ngewang nganggo dilempeng nggih. Mending nyurung ya tambah ora lempeng Ambruk nggih. Dewe dorong malah apa? Sudah diajak begitu, Nabi Musa bergetar dalam hatinya, tidak dalam mulutnya. Lau syi'ta latakhadza alaihi ajra, jika engkau berkehendak, dalam hati Nabi Musa, kamu bisa mengambil upah atas hal ini. Nabi Khidir memandang muridnya. Qala hadza firaqu baini wa baini, ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu. Ujian terakhir, dijak dandanoma, dijak mulai batu nek cara saiki. Saunabiuka, akan aku jelaskan kita wili malam tastaqi alaihi sabra, dengan interpretasi takwil apa yang saya lakukan sehingga engkau tidak sabar menghadapiku. Ila angkol, sampai pada ayat wa ammal jidar, adapun dinding di satu negeri itu, maka nali ulama ini itu adalah milik daripada dua anak yatim di Madinah, di satu kota itu. Walaupun penduduknya liama, penduduknya medit semetit broto wali nggih, itu ada dua anak yatim. Wakana tahtahu, dan di apa? Bawah bangunan rumah itu kanzul lahuma, ada simpanan, ada tabungan bagi mereka berdua. Wakana abuhuma sholihah. Ini sampan ana wong kondo wong soleh kok nabung, kiai kok ring BRI, duwe rekening kiai, apa kae? Paham nggih? Padahal orang soleh itu rajin menabung enggak? Hah? Kan duwe tabungan ora sampean? Sing mending soleh. Tabungan akeh ora kan? Setengah soleh sithik. Hah? Jadi nek ana orang zuhud pertapa itu enggak bekal. Itu kalau sapanya Ashabul Kahfi turu, paham nggih?
sangu. Sufi ini sufi aliran gua. Liru di sini. Dan Nabi Khidir dewe memanitiai apa? Menyelamatkan harta yatima ini, ulama ini, bahwa wakanat tahu kanzun, di bawahnya ada simpanan. Wakana abuhuma sholihah, berarti menyimpan harta itu termasuk pelit, asal yang nyimpan orang soleh ya enggak, yang nyimpan sampean ya cok apa. Maka belajar. Fa'arada rabbuka ayablugha asyaddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Jarene Nabi Khidir. Yang intinya di dinding rumah itu, maksudnya di dalam rumah itu milik anak yatim di kota itu, di bawahnya tersimpan harta emas yang dipendem nggih, dan ayahnya adalah orang yang soleh. Ini nunggu dalil wakana abuhuma solihah. Intinya wakana abuhuma solihah, wakana abuhuma solihah. Di sini ada pelajaran yang sangat berharga nggih. Sampean kadang melihat anak-anak sampean enggak, lalu berpikir kalau saya mati anak saya bagaimana? Kalau saya mati anak saya kok belum nikah, nanti siapa yang nikahkan? Sampean kowe ora pikirane apa nek aku mati anakku nyembah Allah ora saya. Ora masalah orang manusia biasa nggih. Mata buduna mimba di apa ya kalian sembah setelahku. Apa mata puluna mimba di badok opo sampai sekolah. Mangan opo, makan apa kalau ayahmu ini meninggal. Aku ya sering ngawang itu anak-anak sawah ngeling-ngeling anak jadi sithik kok kae nek tak tinggal mati di priyo. Cok berak dijawabnya sono nangon rotep nggih, ketika engkau bergetar seperti itu benjo Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa amwalana wa ahlana wa auladana. Rotep sih apa titipkan kepadamu ya Allah. Jadi kita berotep ketika engkau pikir seperti itu, ora iso bahasa Arab ya bahasa langsung. Jangan engkau menggunakan logika berpikirmu, jangan engkau menggunakan analisa logikamu. Mengalamnya pandai juga kita enggak tahu nggih. Langsung Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa abdana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Dititipkan tambahi auladana ya ora apa-apa. Kalau sing mok sawang anakmu wa auladana ora apa-apa, to langsung moto seperti ini ahlana ya termasuk istri dan anakku nggih. Kapan sok ora ana aku mati bojoku kok sik enom rondo ngurayahan koncoku ora. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa badanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Maka Allah akan menjaga keluarga dan anak-anakmu. Titipkan kepada Allah. Berino nek aku mati kok bisa ndudulanan wong lanang ora no. Nek anakmu wadok nggih. Sok ora mikir kok. Anakmu lanang ya le bapakmu si urip bareng bapakmu mending sangar kowe ora dinyek wong. Nek aku mati kowe dinyek wong ora mikiri ora dadi waca. Kan ra iso si Allah aku titipkan mereka kepadamu. Jika engkau soleh, berbuat soleh, maka Allah akan menjaga. Kayak tadi anaknya Bani Israel. Orang tuanya soleh. Maka anaknya
terjaga napa mboten? Hah? Tapi nek kowe ne Allah, minim kowe meninggalkan kesan yang baik di masyarakat. Wah, anakmu akeh sing nglindungi. Tapi nek meninggalkan kesan Allah, toleh nggih. Wah, hormat mati, parong kampung ra petok ya anak ganteme wong. Ora usah tulungi bapakane wis modar piye. Tidak meninggalkan apa? Kesolehan. Ini soleh niku penting. Paham nggih? Kedarung toleh ya sing ora konangan wis ya ngapura. Bomo terus terkenal rapi ya mulai saiki apik. Meninggalkan kesolehan itu termasuk nitip ke anak-anak. Cacaan ae wong apik. Tonggone nglindungi ora? Hah? Ora usah nyimpen emas kowe, nyimpen apa? Solihan saja. Sudah berbuat solih saja. Nanti Allah yang menjaga Allah anak-anak. Salah satu ciri orang soleh kan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kan? Jadi orang usah dipikiri mau menangi anakku sunat ora, menangi anakku rapi ora, menangi putuku ora. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzi'uka diyanana apa namanya? Kedanana wa ahlana wa kulla syai'in qaitana. Nanti anak-anak, andaikan kau tinggal limas, tapi kau tidak soleh, anakmu tidak soleh, tindak ke otok, gue maksiat otok tinggalane orang titik ke Allah, maka berlaku soleh nih penting ya. Maka Nabi Khidir kenapa mau menjadi panitia tabungan si anak tersebut, karena kata Nabi Khidir wa kana abuhuma. Jadi menabung ini meruntuhkan kewalian enggak? Hah? Wali duwe rekening nang atiku piye taufik yo. Duwe rekening gede ape ini kiai opo kae kedunyan kae. Nek kiai hormat. Kiai ini rumpat katam ngajine. Nek nyong yo tumpat piran duwe. Pemene rekening. Asli nyong wong zuhud jare tasawuf apa. Nabi Yusuf nabung, Nabi Muhammad kadang menyimpan makanan. Terakhir contoh wali sing mutafakun alaih Mbah Hamid Pasuruan nggih. Hamid niku waliane mutafakun alaih. Sahih Bukhari Muslim nggih. Bukhari kan nganu hadis syaratnya berat nggih. Muslim mending mengisor tambah enteng syarat kesahihannya. Bukhari kan berat. Jadi ono kalangan wali sing beratnya itu wali. Abu Pak Ngilang urung percaya nek kuwi wali. Ono sing kalangan muslim hafal Quran sithik wali kae. Kemudian pokoknya gampang mewalikan seseorang atas dasar husnudzon apa meneh saorganisasi. Sak kelompok wali kae. Ya ada memang ulama yang seperti itu. Hati-hati kayak wali kok kayak bu. Ono sing berat nih stempel wali. Gue tapi dan wali termasuk sing berat apa sing gampang. Wali kayak wali, apa sing angel caremu, ha? Ane Mbah Hamid. Wong sing ngangel ngakui wali pe ngakui. Ono kaya nyong mbok kowe mabur nang arep ngatam ke Quran suwengi nang ngarepku nyong urung tentu ngai stempel kowe wali. Tapi ono wong bisa hafal Quran, bisa nambani wong mari wali kae. Ya ora kae iki wong husnudzon. Ben Mbah Hamid ulama yang sulit menyetempel wali karo sing mudah menyetempel apa wali sepakat. Tapi ketika cerita keluarganya Mbah Hamid sudah wafat. Mbah Hamid arane kiai di sopo-sopo saya lupa. Intinya satu ketika salah satu anaknya Mbah Hamid mau nikah. Keluarga ini pusing, gimana ini mau menikah? Gak punya harta, gak punya lamaran untuk apa? Masih pada pusing kayak gitu. Hamid kalau zaman dahulu kan ada jam dinding tapi besar ada kakinya kan. Jam dinding kelong. Nah,
tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada apa, loncengnya, bandulnya jam itu jatuh blubber ya. Ngis apa? Akhirnya tukang yang bisa jam antik kayak gitu kan tidak semua bisa ada langganannya Mbah Hamid waktu hidup. Panggillah tukang itu, ditata. Setelah diteliti nggak ada yang rusak sedikit pun, kok bisa jatuh. Kan aneh, kong kantolan gede kuning kok tiba blubber. Sandal lagi sandal keotok sih Gus. Orang susah dibenahi, orang rusak orang. Jatuhnya bandulnya kuning itu apa melukai kotak sing isor. Kan isornya ono kotak kolongan nggih. Kolongan bahasa Indonesianya apa? Kolong nggih. Ada kolongnya kotaan yang orang tidak akan mengira ada apa di kolongan itu. Ternyata itu salah satu lempengnya patah, lalu dibuka ternyata di bawahnya ada emas lempengan ditata di situ. Itu Mbah Hamid nyimpen emas di situ. Akhirnya itu dijual, dibagi ahli waris, yang bagian kawin cukup untuk nikahnya salah satu anaknya Mbah Hamid. Ini nggali apa masih ngeleke mau bindul apa. Ini kisah nyata keluarganya Mbah Hamid. Sing abah wis sedo awe Pak kawin Gus lah priye Gus. Kadang kan manusiawi seperti itu, padahal sekali mak nyai utawa Gus ngempurnya Pak kawin wong sak pasuruan nurun nggih, sak Jawa sak gelem nguruni apa. Manusiawi kan seperti itu. Jika ternyata lebih Mbah Hamid ninggali apa Mas nang isor tempat yang tidak akan dikira ana ruang keluarga, ana jam sapa Pak ngira remehnya nyimpen emas nang jero apa jam. Paham nggih? Malah orang mencurigakan ya, dan tidak ada orang mengira di bawahnya ada emas batangan. Ini wali besar Mbah Hamid Pasuruan. Orang wasiat raka ini menengotok. Ternyata sing nguduhke apa? Bindul ya dibuah belum berat. Berarti nabung niku ora salah. Seperti mau kisah apa? Nabi Khadir. Orang muni wakana Abu Huma bakhila kan orang karena bapaknya medit masih ditandur, tapi wakana Abu Huma sholihah. Kedua orang tuanya wakana Abu Huma, orang tua kedua anak tersebut maksud saya adalah orang yang soleh. Dan kelak jika mereka ya belum telah balik nih, telah masa baliknya entah dengan cara apa, Allah akan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Maka apa yang aku perbuat bukan menurut kemauanku, kata Nabi Khadir, wa ma fa'altuhu an amri. Ini bukan kehendak hawa nafsuku mateni bayi, ngerusak kapal saiki dandan apa omah nggih. Nabi Musa ne katam berguru karo Nabi Khadir alaihi salam. Nabi Khadir pun jadi panitia nabung ora? Hah? Ini omayang bro, melas, bapaknya terserah. Lah nanti Allah menginfokan si yatimain atau hulamain ini caranya bagaimana? Oh mikirku Mbah Hamid mati sing menginformasikan apa? Bandul jamnya, koleksine. Paham nggih? Kita contoh eko rasa dipikir lebih so bocah yatim iki sing ngandani sapa kok? Hah? Contohnya wali tanah Jawa saja Mbah Ki Abdul Hamid Pasuruan. Dan itu nandur iki Mas. Nandur duit ninggali anak putu. Dong anak putumu serapayu duwite yo wong jahil apa? Murokap nggih. Paham nggih? Kaya wong tuwa mbiyek le aku duwe duit tak wedhe gentong le wis dibuke bayar dong dibuka duit bolong-bolong. Akhirnya kerian to. Hah? Padahal masa kuwi kena ngulungo kaji misalnya sak kepeng nggih. Duit gendong, duit gulden Mas mending apa sak. Hah? Ninggali Mas abadi nggih, tiru ceritane yatimain kuwi, ulamain yatimain, dua ulam yatim kuwi. Niku contoh berarti menabung itu
tidak termasuk bakhil asal mau anal mughni wan nafi' wad dhar wallah wahdah. Meyakini tiga hal ini ketika engkau menabung. Kula nabung ya Allah, tapi saya meyakini yang memberi manfaat, yang memberikan kekayaan bukan tabungan saya. Semakin banyak, kan ada orang yang menyesal menabung 1 miliar. Ternyata canda investasi bodong les. Nyelengi 10 tahun. Ya berapa? Semenit hilang ditransfer investasi apa? Bodong. Bisa ora? Menjadikan kaya enggak? Delok ora? Akeh ora? Nah, karena bakhil kok kuwi didine. Paham nggih? Terus an-nafi' yang memberi manfaat. Engkau ya Allah. Ini enggak ada manfaatnya jika engkau tidak menghendakinya. Keninggu ini enggak ada. Kadang rekeningnya ana wong rekeningnya 35 miliar. Ditinggi tumun-tumun ilang ya ana geger sidang 5 tahun panjuku angel ekor. Duitku dhewe kuwi jare wonge. Berapa ora? Banyak kasus kuwi. Ternyata ada permainan licik dari pegawai bank daun. Paham nggih? Ana sithik 35 juga duitnya dhewe sidang. PN Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung belum selesai sampai tekan ngendi-ngendi ora. Allah ora pakai manfaat. Karena ono gantilah password Anda secara berkala. Niku cocok iki. Ketilang asale tawak. Ketilang ora tawakal. Iki ikhtiar sabar musabibul asbab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang memberi manfaat adalah sebab Allah ya. Kemudian yang ketiga napa wau an-nadhar wallah. Yang menolak bahaya. Menolak bahaya iki pencegahan kok adalah bukan tabungan saya. Nah, menabung tetap engkau bahkan nabuhuma solihah, tetap wong soleh nggih, bukan termasuk bakhil. Tapi nek nabung tujuane sing ora krana jalan yang dicintai Allah, ya engkau tidak sepi dari bakhil. Jalan yang dicintai Allah kok andaikan kowe Pak nabung kok diniati kok. Anan nafi anal mughni wan nafi wal dhar Allah. Memberi kekayaan, manfaat, menolak bahaya bukan investasi tabungan saya. Karena wong soleh itu ternyata dari masa ke masa nabung rasa jumburi. Zaman coba mau Nabi Musa, Nabi Yusuf nggih. Sampai mau koncone Nabi Khadir. Sampai Mbah Hamid apa? Nah, kiai nabung Pak mau caci maki ora? Setengah suhu no, tapi ya kiai ora tawakal kowe Tawakal ki nyong asli wong Jawa lengo rekening piran iki. Gaya suci ora? Kan Pak dibina Sabul Kahfi. Sunan Kalijaga topone apa? Turu nggih. Nang Pak topone toko ngerame bertapa dalam keramaian ya Pak sangu. Makanya jangan melihat sisi zuhiriyahnya. Maka selalu manusia hendaklah mengutamakan hartanya dihabiskan, digunakan kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Selanjutnya bagaimana? Wallahu a'lamu bishawab. Haulnya akan kita laksanakan hari Senin tanggal 7 Februari di Makbarah Syekhina Syekh Abdullah Sawangan, acara pengajian Ba'da Zuhur. 08 bisa ada sopo? Ya ojo no, mbah kerja saya.
acara jam 1 siang sampai selesai ya. Adapun acara lengkapnya mulai hari Ahad yaitu hafalan Al-Qur'an bil ghaib nggih di Makbarah pada malam Ahadnya nggih. Di harinya Ahad dan Senin. Hari Ahad pada Isya tahlil masal, kemudian hataman Al-Qur'an semalam bil ghaib, bil hifzi bil ghaib hafalan nggih. Sing ora hafal ya nyimak. Kemudian hari Seninnya jam 7 pagi pembacaan sholawat dalailul khairat, acara puncaknya ba'da zuhur. Bagi yang tidak bisa Senin atau Ahadnya ya pokoknya menghadiri haulnya Mbah Yai dengan niat ikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari wong Jawa storai nggih Mbah Yai ini mejo nitik karo sampeyan anak muridku nggih paham nggih. Pak melu maca selawat dalae jam 7 Pak melu